Bayangkan hidupmu penuh dengan cahaya, penuh dengan semangat, penuh dengan harapan. Tapi tiba-tiba ada satu sosok yang masuk, dan dia meracuni segalanya. Dia tidak datang membawa senyum tulus, dia datang membawa luka. Dia bukan teman, dia bukan sahabat, dia adalah orang toksik. Orang toksik itu ibarat ular berbisa. Dia menyelinap diam-diam, lalu menyerang jiwamu. Mereka tidak selalu berteriak, kadang mereka tersenyum, tapi di balik senyum itu ada racun yang siap meruntuhkan kepercayaan dirimu. Itulah kenapa lawan orang toksik adalah satu-satunya jalan keluar. Kalau kamu diam, kamu akan terus diinjak. Kalau kamu pasrah, kamu akan terus dijatuhkan. Tapi kalau kamu berani berdiri tegak, kamu akan melihat mereka tersungkur di hadapan kekuatanmu. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang keras, sesuatu yang meledak, cara menghadapi orang toksik hingga tersungkur. Karena hidup ini terlalu singkat untuk terus jadi korban. Kamu pantas bebas dari racun mereka. Kamu pantas punya energi murni tanpa dikotori oleh orang-orang yang hanya ingin menjatuhkanmu. Kenapa ini penting? Karena setiap dari kita, sadar atau tidak, pasti pernah berhadapan dengan orang toksik. Bisa jadi mereka ada di tempat kerja kita, bisa jadi mereka ada di lingkungan pertemanan, bahkan bisa jadi mereka ada di dalam keluarga sendiri. Orang toksik tidak peduli siapa kamu. Yang mereka tahu hanya satu, menjadikanmu kecil, menjadikanmu lemah, menjadikanmu ragu terhadap dirimu sendiri. Dan disinilah letak konfrontasinya. Dengarkan baik-baik. Kamu bukan korban. Kamu bukan boneka. Kamu bukan sampah yang bisa diinjak seenaknya. Kamu adalah manusia dengan harga diri, dengan kekuatan, dengan api yang bisa membakar semua racun itu habis. Kalau ada yang bertanya, kenapa kita harus melawan orang toksik? Bukankah lebih baik diam? Maka jawabannya jelas, diam adalah makanan mereka, pasrah adalah bensin mereka, dan setiap kali kamu tunduk, mereka semakin besar. Jadi kalau kamu benar-benar ingin terbebas, hanya ada satu pilihan, lawan mereka, tunjukkan batas, hantam balik manipulasi mereka dengan logika, dengan sikap tegas, dengan keberanian yang membuat mereka terdiam. Ingatlah, hidupmu adalah milikmu. Jangan biarkan siapapun merampasnya dengan kata-kata meremehkan. Jangan biarkan siapapun meracuni jiwamu dengan sikap menjatuhkan. Lawan orang toksik sampai mereka tersungkur melihat dirimu berdiri tegak, lebih kuat, lebih gagah, lebih perkasa dari sebelumnya. Dan dalam video ini, kita akan kupas tuntas langkah demi langkah bagaimana caranya. Kita akan belajar mengenali siapa orang toksik itu, bagaimana cara menghadapi mereka tanpa kehilangan energi, dan strategi paling ampuh untuk menjatuhkan mereka hingga tak berkutik lagi. Jadi dengarkan baik-baik, buka telingamu, buka hatimu, karena ini adalah waktunya kamu bangkit. Ini adalah waktunya kamu berhenti jadi korban. Ini adalah waktunya kamu berkata lantang, aku akan melawan orang toksik sampai mereka tersungkur. Sebelum kita bisa melawan orang toksik hingga tersungkur, kita harus tahu dulu siapa mereka sebenarnya. Jangan sampai kamu salah target. Karena kalau salah mengenali, kamu bisa saja justru melawan orang yang peduli dan malah memberi panggung buat orang toksik yang sebenarnya. Jadi mari kita bongkar ciri-ciri mereka satu persatu. Pertama, orang toksik selalu meremehkanmu. Mereka bisa pura-pura bercanda, tapi di balik kata-kata itu ada panah tajam. Misalnya kamu berhasil meraih sesuatu, mereka akan berkata, "Ah, cuman segitu aja? Orang lain juga bisa." Atau ketika kamu cerita tentang mimpimu, mereka dengan mudah menjawab, "Itu mustahil, jangan mimpi terlalu tinggi."
Inilah salah satu ciri utama mereka. Bukannya memberi semangat, mereka justru menyiram apimu dengan air dingin. Kedua, orang toksik selalu merasa benar. Diskusi dengan mereka tidak pernah sehat, karena apapun yang kamu katakan akan selalu salah di mata mereka. Mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau mengerti, mereka hanya ingin mendominasi. Kalau kamu membantah, mereka akan menganggapmu keras kepala. Kalau kamu diam, mereka akan semakin menginjak. Inilah kenapa menghadapi mereka tidak bisa dengan sikap lembek. Ketiga, orang toksik adalah ahli manipulasi. Mereka pandai memainkan drama, pandai berperan sebagai korban, padahal merekalah pelaku sebenarnya. Mereka bisa membuatmu merasa bersalah atas hal yang sebenarnya bukan salahmu. Dan kalau kamu terus membiarkan, kamu akan masuk ke dalam lingkaran setan manipulasi yang melelahkan. Ingat ini, orang toksik tidak butuh kebenaran. Mereka hanya butuh kendali atasmu. Keempat, orang toksik merampas energimu. Pernahkah kamu merasa lelah hanya dengan berada di dekat seseorang? Padahal kamu tidak melakukan apa-apa, tapi setelah ngobrol dengan dia, semangatmu habis, hatimu sesak, dan pikiranmu kacau. Itu tandanya kamu sedang berhadapan dengan orang toksik. Mereka bagaikan vampir energi, menghisap semua cahaya dari dalam dirimu, lalu meninggalkanmu kosong. Kelima, orang toksik membuatmu meragukan dirimu sendiri. Mereka menyerangmu bukan dengan senjata fisik, tapi dengan kata-kata yang masuk ke alam bawah sadar. Mereka bisa membuatmu bertanya-tanya, apa aku memang tidak cukup baik? Apa aku memang bodoh? Apa aku memang tidak pantas? Dan kalau kamu terjebak dalam permainan itu, kamu akan jadi tawanan mereka. Kenapa penting mengenali ciri ini? Karena kalau kamu tahu siapa lawanmu, kamu tidak akan lagi salah langkah. Kamu bisa langsung memasang perisai, menarik garis batas, dan menyiapkan serangan balik. Jangan biarkan orang toksik bersembunyi di balik topeng kepedulian. Jangan terkecoh dengan senyum palsu mereka. Lihat lebih dalam, karena di balik topeng itu ada racun yang siap menghancurkanmu. Dengarkan baik-baik. Kalau ada orang yang selalu meremehkanmu, selalu ingin menang, selalu membuatmu merasa salah, selalu menguras energimu, dan selalu menanamkan keraguan dalam dirimu, itulah orang toksik. Dan satu-satunya jalan adalah melawan mereka, bukan memeluk mereka. Karena begini, orang baik akan membuatmu tumbuh. Orang sehat akan membuatmu merasa lebih kuat. Tapi orang toksik, mereka hanya ingin melihatmu jatuh. Jadi jangan ragu, jangan bingung lagi. Kenali mereka, hadapi mereka, dan bersiaplah untuk menjatuhkan mereka hingga tersungkur. Setelah kita mengenali siapa sebenarnya orang toksik, sekarang waktunya kita bicara tentang senjata utama untuk melawan mereka. Ingat baik-baik, melawan orang toksik tidak selalu butuh teriak-teriak, tidak selalu butuh kekerasan. Justru senjata paling tajam adalah sikapmu, keberanianmu, dan cara kamu berdiri tegak. Mari kita bongkar satu persatu. Pertama, tegas bukan lemah. Senjata pertama adalah ketegasan. Orang toksik hidup dari kelembekanmu. Setiap kali kamu diam, mereka merasa punya kuasa. Setiap kali kamu pasrah, mereka semakin berani. Maka senjata paling dasar adalah ketegasan. Berani berkata tidak, berani berkata cukup. Tegas bukan berarti kasar, tapi jelas. Tegas berarti kamu tidak memberi ruang sedikit pun bagi mereka untuk meracuni hidupmu. Bayangkan kalau orang toksik mencoba menjatuhkanmu dengan kata-kata. Jangan senyum palsu, jangan tertawa hambar. Tatap matanya, lalu katakan, "Aku tidak terima diperlakukan seperti itu."
hentikan sekarang. Itu adalah tamparan yang jauh lebih keras daripada 1000 pukulan. Senjata kedua adalah menarik garis batas. Orang toksik itu seperti hewan liar. Kalau kamu biarkan masuk ke rumahmu, dia akan mengacak-acak segalanya. Maka kamu harus punya pagar yang kokoh. Batas itu bisa berupa jarak fisik, jarak komunikasi, atau jarak emosional. Kalau di kantor ada orang toksik, batasi interaksi dengan mereka hanya sebatas pekerjaan. Jangan beri akses ke kehidupan pribadimu. Kalau di lingkaran pertemanan ada orang toksik, jangan ragu untuk menjauh. Dan kalau di dalam keluarga ada orang toksik, pasang pagar emosional. Jangan biarkan kata-kata mereka masuk ke hatimu. Ingat ini, batas adalah perlindunganmu, bukan kelemahanmu. Senjata ketiga, balikan permainan mereka. Orang toksik suka bermain drama. Mereka suka memainkan perasaan, membolak-balik fakta, membuatmu terlihat salah, padahal mereka yang salah. Nah, senjata pamungkas adalah logika. Jangan lawan dengan emosi, lawan dengan fakta. Contoh, ketika mereka mencoba memanipulasi, katakan dengan tenang, buktikan perkataanmu. Kalau tidak ada bukti, aku tidak mau dengar. Itu langsung melumpuhkan mereka, karena orang toksik tidak bisa hidup dalam terang kebenaran. Mereka hanya kuat dalam kegelapan kebohongan. Senjata keempat, diam yang mematikan. Kadang senjata paling tajam justru diam. Tapi ingat, ini bukan diam pasrah, melainkan diam penuh wibawa. Diam yang menunjukkan bahwa kamu tidak mau memberi mereka bahan bakar. Karena orang toksik hidup dari reaksimu. Mereka ingin melihatmu marah, tersinggung, menangis, atau hancur. Maka berikan hal yang paling mereka benci, ketenanganmu. Bayangkan ketika mereka berteriak-teriak ingin menjatuhkanmu, tapi kamu hanya menatap dengan senyum dingin dan tidak tergoyahkan. Itu adalah serangan balik yang membuat mereka frustasi, membuat mereka goyah, membuat mereka akhirnya tersungkur. Dan senjata terakhir yang paling ampuh, percaya pada dirimu sendiri. Karena senjata apapun tidak akan berguna kalau kamu sendiri tidak yakin dengan siapa dirimu. Orang toksik bisa menjatuhkanmu hanya kalau kamu meragukan dirimu sendiri. Tapi kalau kamu sudah kokoh, sudah percaya, sudah tahu nilai dirimu, maka apapun kata mereka hanya akan terdengar seperti bisikan angin. Dengarkan baik-baik, kekuatanmu adalah racun mematikan bagi orang toksik. Semakin kamu kuat, semakin mereka rapuh. Semakin kamu percaya diri, semakin mereka tidak berkutik. Jadi senjata utama untuk melawan orang toksik bukanlah kepalan tangan, tapi sikap tegakmu. Bukan teriakan marah, tapi batas yang jelas. Bukan ikut drama, tapi logika yang jernih. Dan di atas segalanya, kepercayaan penuh pada dirimu sendiri. Pegang ini erat-erat. Orang toksik hanya bisa hidup kalau kamu memberinya ruang. Kalau kamu berdiri tegak dengan senjata ini, mereka tidak akan bisa menaklukkanmu. Mereka akan jatuh. Mereka akan tersungkur. Kita sudah tahu siapa orang toksik itu. Kita juga sudah pegang senjata utama untuk melawan mereka. Sekarang, mari kita masuk ke tahap berikutnya. Strategi. Karena melawan orang toksik itu seperti berperang. Kalau hanya punya senjata tapi tanpa strategi, kamu bisa kalah. Maka dengarkan baik-baik strategi pamungkas ini. Strategi yang bisa membuat orang toksik bukan hanya berhenti, tapi benar-benar tersungkur. Strategi pertama, jangan takut kehilangan orang toksik. Banyak orang tetap bertahan di lingkaran racun karena takut sendirian. Mereka berpikir, kalau aku lawan, nanti aku ditinggalkan. Nanti aku kehilangan teman, kehilangan keluarga, kehilangan koneksi. Ingat baik-baik, lebih baik kehilangan orang toksik daripada kehilangan dirimu sendiri. Orang toksik bukan kehilangan, mereka adalah beban.
Bayangkan kamu sedang mendaki gunung, tapi di punggungmu ada karung penuh batu. Kamu tidak akan sampai puncak kalau tidak melepaskannya. Begitu juga hidupmu. Orang toksik adalah karung batu itu. Lepaskan, dan kamu akan lebih ringan, lebih cepat, lebih bebas. Strategi kedua, perbesar cahayamu. Jangan habiskan energi melawan bayangan. Orang toksik suka mengaburkan cahayamu. Tapi kalau kamu terus mengembangkan dirimu, belajar, bekerja, berprestasi, kamu akan membungkam mereka tanpa kata-kata. Ingat, orang toksik benci melihatmu sukses, karena setiap keberhasilanmu adalah pukulan telak yang membuat mereka tersungkur. Maka fokuslah ke pertumbuhanmu. Jadikan hidupmu bukti bahwa racun mereka tidak ada artinya. Strategi ketiga, biarkan tindakanmu berbicara. Orang toksik suka debat, suka menantang kata-kata. Tapi kalau kamu hanya beradu mulut, kamu terjebak dalam permainan mereka. Cara terbaik adalah buktikan lewat tindakan nyata. Kalau mereka bilang kamu tidak bisa, buktikan bahwa kamu bisa. Kalau mereka bilang kamu tidak layak, buktikan bahwa kamu pantas. Kalau mereka bilang kamu tidak akan berhasil, buktikan keberhasilanmu di depan mata mereka. Itu bukan hanya melawan, itu membuat mereka tersungkur tanpa daya. Strategi keempat, gunakan ketenangan sebagai senjata penghancur. Orang toksik ingin menguasai emosimu. Mereka ingin melihatmu panik, marah, atau hancur. Tapi begitu kamu bisa tetap tenang, mereka kehilangan kendali. Bayangkan, mereka berteriak keras, tapi kamu duduk santai. Mereka melemparkan hinaan, tapi kamu hanya tersenyum tipis. Mereka mencoba membuatmu salah langkah, tapi kamu tetap berjalan lurus. Itu adalah strategi yang membuat mereka frustasi, kehilangan energi, hingga akhirnya jatuh tersungkur dalam permainan mereka sendiri. Strategi terakhir, dan yang paling keras, putuskan rantai dengan mereka. Kalau mereka tidak berubah, jangan buang waktumu lagi. Blokir nomor mereka, jauhi pergaulan mereka, batasi pertemuan hanya sebatas yang wajib. Jangan biarkan racun itu kembali menyusup, karena begini, orang toksik tidak selalu bisa diubah. Kadang mereka harus ditinggalkan. Dan ketika kamu berani mengambil langkah itu, kamu bukan hanya melawan, kamu membebaskan dirimu. Itu adalah kemenangan sejati, kemenangan yang membuat mereka tersungkur di dalam lingkaran racunnya sendiri, sementara kamu melangkah ke depan dengan bebas. Dengarkan baik-baik. Jangan takut kehilangan, fokus pada kekuatanmu. Buktikan dengan tindakan nyata. Gunakan ketenangan sebagai senjata. Putuskan rantai sekali untuk selamanya. Dengan strategi ini, orang toksik tidak akan lagi punya kuasa. Mereka tidak akan lagi bisa meracuni hidupmu. Mereka akan jatuh. Mereka akan kalah. Mereka akan tersungkur di hadapan keberanianmu. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah mengenali siapa orang toksik itu. Kita sudah mengangkat senjata utama untuk melawan mereka. Dan kita sudah mengupas strategi pamungkas supaya mereka benar-benar tersungkur. Sekarang tiba waktunya untuk menguatkan tekadmu. Ingat baik-baik, hidupmu terlalu berharga untuk terus jadi korban racun orang toksik. Hidupmu terlalu singkat untuk dihabiskan dengan mendengarkan orang yang hanya ingin menjatuhkanmu. Hidupmu terlalu mulia untuk terus diseret-seret ke dalam drama murahan yang mereka ciptakan. Kalau kamu biarkan, mereka akan terus merampas energimu. Kalau kamu diam, mereka akan terus menekanmu. Kalau kamu pasrah, mereka akan terus menginjakmu. Tapi kalau kamu berdiri tegak, kalau kamu berani melawan,
Kalau kamu berani menarik garis batas, saat itulah mereka tidak punya lagi kuasa atasmu. Orang toksik itu ibarat sampah beracun. Kalau kamu simpan, dia akan merusak seluruh hidupmu. Tapi kalau kamu buang, kamu akan melihat betapa segarnya udara yang kamu hirup, betapa ringannya langkahmu, betapa luasnya dunia yang sebenarnya menunggu untuk kamu taklukkan. Dengarkan dengan hati yang paling dalam. Lawan orang toksik. Jangan tunduk lagi. Jangan takut sendirian. Jangan takut kehilangan. Karena setiap kali kamu berani melepaskan racun, kamu sedang membuka pintu untuk hal-hal baik masuk ke hidupmu. Bayangkan dirimu berdiri tegak. Bayangkan semua kata-kata meremehkan yang pernah mereka lontarkan kini tak ada artinya lagi. Bayangkan mereka tersungkur, bukan karena kamu membalas dengan kebencian, tapi karena kamu membungkam mereka dengan keberanian, ketegasan, dan tindakan nyata. Itulah kemenangan sejati. Dan ingat, melawan orang toksik bukan hanya soal membela dirimu, tapi juga soal menjaga masa depanmu. Kalau kamu biarkan mereka menguasaimu, hidupmu tidak akan pernah bebas. Tapi kalau kamu berani berkata, "Cukup," saat itulah rantai racun itu putus selamanya. Jadi mulai hari ini, jangan jadi korban, jangan jadi bahan bakar mereka, jangan tunduk lagi. Katakan dengan lantang, "Aku berhenti jadi korban, aku bangkit jadi pejuang. Aku akan melawan orang toksik hingga tersungkur." Tuliskan itu di kolom komentar sebagai deklarasi, sebagai doa untuk dirimu sendiri, sebagai tanda bahwa mulai sekarang kamu bukan lagi mainan orang toksik. Kamu adalah pemenang.